Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah The Upside Down. The Upside Down. Lukas pasal 19 ayat 3-6 kisah dari seorang bernama Zakheus. Tentu ini sangat terkenal. Dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Penasaran banget gitu ya si Zakheus. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek, saudara. Maka berlarilah, lihat respon dia. Berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia mendahului Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, dimulai dari rasa penasaran. Orang apakah Yesus itu? Gitu ya, penasarannya dari situ ya. Maka muncullah tindakan apa? Dia melihat, berlari, memanjat pohon, turun dari pohon, dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, saudara, kalau ada ayat-ayat seperti ini saya suka banget, karena kita bisa bagi beberapa poin. Dan kita akan lihat beberapa poin dari kata kerja aktif yang dilakukan oleh Zakheus. Yang pertama dikatakan Zakheus melihat. Kata melihat menggunakan bahasa Yunani zeteo, yang artinya adalah melihat, menyembah, punya hasrat. Nah, tapi ketiganya ini bertalian dengan baik, saudara. Dimulai dari melihat, tapi juga punya kerinduan untuk menyembah. Zakheus memulai dengan melihat, tetapi dia bukan cuma pengen tahu, tetapi dia punya kerinduan ketemu Yesus. Biarlah kita punya sikap seperti Zakheus. Kita punya rindu ketemu Yesus. Bukan cuma saudara melihat channel ini saat teduh setiap hari, tetapi saudara betul-betul rindu ketemu Yesus lewat firman-firmannya. Yang kedua, Zakheus berlari ya, menggunakan bahasa Yunani protreko, yang artinya adalah berlari mendahului, buru-buru mencari tahu. Saudara, Zakheus buru-buru mencari tahu siapa Yesus. Nah, saudara, apakah kita punya sikap yang sama? Buru-buru cari Yesus. Atau justru setiap pagi yang dicari adalah Instagram, media sosial, detik.com, berita-berita terkini, gosip-gosip terbaru, artis-artis tertentu. Mana? Tetapi Zakheus memilih justru untuk buru-buru mencari tahu siapa Yesus. Bahkan dikatakan kalau Daud juga, saudara ya, Daud tiap subuh cari Tuhan, dia bergegas ke rumah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saya berdoa setiap kita juga bergegas. Jam 5 teng langsung buka YouTube ini karena pengen tahu Tuhan mau berfirman apa. Yang ketiga, memanjat. Menggunakan bahasa Yunani anabaino. Memanjat pasti ke atas, saudara. Nggak mungkin memanjat ke bawah. Turun kalau ke bawah. Memanjat ke atas. Nah, Zakheus mencari hal-hal yang di atas, saudara ya. Dia memanjat untuk ketemu Yesus karena di bawah dia nggak dapat apa-apa. Dan kata Yunani dari anabaino, dari kata ana dan basis, itu membentuk anabaino, saudara ya. Ana artinya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah nggak punya jalan keluar. Kita baino, basis, memanjat ke atas, panjatkan doa, permohonan, cari Tuhan. Nah, saudara, dalam hidup ini, saat dunia ini tidak dapat memberikan apa-apa, kita nggak bisa temukan apa-apa. Bahkan mungkin kita merasa terbuang dari dunia ini. Secepatnya lah kita memanjat ke atas untuk bisa menemukan Yesus. Waktu cara-cara dunia yang kita kerjakan ternyata tidak membuahkan hasil, berarti itu jelas sudah waktunya kita harus cari cara-cara yang di atas. Sebab waktu cara dunia berhenti berhasil, cara sorga tidak pernah tidak berhasil, saudara. Yang keempat, dia turun dari pohon. Tadi anabaino, sekarang kata baino. Diterjemahkan dalam DBD ya, dalam terjemahan DBD, secara metafora kata baino menyatakan adalah keadaan siap untuk diturunkan, siap untuk direndahkan, siap untuk menghadapi segala resiko sekalipun harus dipermalukan asal bersama dengan Yesus. Nah, inilah respon terbaik Zakheus, saudara. Dia orang petinggi, punya jabatan, punya kemewahan, hidupnya luar biasa, kaya raya.
Namun begitu ketemu Yesus, hidupnya berubah, responnya berubah. Bahkan inilah bukti kesuksesan Zakeus yang sesungguhnya, di mana masih ada orang kaya yang bisa masuk sorga karena responnya upside down. Dari orang kaya muda yang cinta Taurat tapi menyayangkan harta bendanya lebih dari ikut Yesus. Ini persis kejadian sebelum Yesus ketemu Zakeus. Biarlah hidup kita betul-betul upside down. Sekalipun kita semakin hari semakin diberkati, tetapi kita punya mentalitas di hadapan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita siap untuk direndahkan, siap dikoreksi. Bahkan kalau perlu Tuhan harus permalukan kita. Dan pasti Tuhan gak pernah lakukan itu, saudara. Tetapi kita punya respon gini, kalaupun aku harus dipermalukan di hadapan manusia, asalkan aku tidak berdosa di hadapanmu Tuhan, itu tidak apa-apa. Kalau udah punya mentalitas seperti itu, dahsyat, luar biasa. Saudara, melihat respon Zakeus, Yesus melihat ke atas pohon, menggunakan kata Yunani anablepo, yang artinya Yesus bilang gini, gak salah apa yang saya lihat ini. Yesus sangat terkesan dengan respon Zakeus yang mencari Yesus sampai naik ke atas pohon. Mungkin waktu Yesus melihat dari sorga, dia ketemu kita yang sedang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin di saat semua masih tertidur, subuh-subuh kita cari Yesus. Saat orang lain mungkin udah dalam kenikmatan dunia, tidak lagi cari Yesus, kita tetap cari Yesus. Di tengah-tengah itu semua, Yesus tiba-tiba matanya tertuju kepada kita seperti kepada Zakeus. Anablepo di situ terjadi, di mana Yesus berkata, gak salah apa yang saya lihat. Masih ada ya orang Kristen langka begini, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang matanya, fokusnya hanya tertuju kepada Tuhan. Biarlah itu ditemukan Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Izinkan saya berdoa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil luar biasa. Apapun yang mereka lakukan penuh dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Dan apapun yang tangan mereka kerjakan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah senantiasa atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.